Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, selamat siang. Siang luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Selamat siang. Oke, ini jam rawan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat semua. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya wa la rasulullah ba'da amma ba'd. Oke. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu semua masih diberi kesehatan ya. Sangat nikmat yang paling kita bangga kita nanti ya, itu nikmat sehat, sehingga kalau kita dapat melaksanakan kegiatan yang di sekolah ini mengajar peserta didik, murid atau siswa, kalau gurunya sehat, insya Allah ilmu yang akan diterima juga akan dapat bermanfaat bagi murid kita semua ya. Salawat salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita istiqomah dan dapat syafaatnya di amin akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan memberikan ya, sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita akan memberikan suatu ilmu namanya budaya positif. Perkenalkan ya, saya perlu perkenalan nggak Bu? Cukup ya? Cukup ya. Cukup terkenal ya. Nama saya Rizal Fadilah, tidak berubah. Tidak, kok ada yang ketawa sih? Oh enggak ada ya. Nama saya Rizal Fadilah, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan bantuan Bapak Ibu saya lulus guru penggerak ya. Terima kasih saya ucapkan kepada mungkin Bapak Ibu berdoa Pak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mendoakan saya ya, doa Bapak Ibu terkabul ya, mudah-mudahan nanti saya mendapatkan ilmu bisa ditransferkan kepada Bapak Ibu ya. Jadi amin. Jadi ini budaya positif ya. Ini jadi di PGP itu pendidikan guru penggerak ada 3 modul. Nah ini kita kemarin harus ada aksi nyata yaitu modul 1.4. Saya harus mendesiminasikan kepada Bapak Ibu guru. Ini namanya budaya positif. Jadi ini alhamdulillah saya sudah berjalan ke modul 2. Jadi doakan saya sampai Desember sehat dan bisa merampungkan pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Yaitu modul budaya positif. Ini sangat menarik dan ilmu baru, dan insya Allah kalau diterapkan kita akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa ya. Jadi itu ini modul budaya positif ya. Lanjut, sebelum kita ke arah modul budaya positif, ini adalah koneksi materi ya antara modul 1.1 sampai 1.3. Ini filosofi KHD Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan baru ini budaya positif. Ini nanti yang saya akan tekankan di poin keempat. Lanjut ya, ini filosofi yang saya mau ambil. Kita adalah menuntun Bapak Ibu, menuntun pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sehingga pendidikan berjalan secara dinamis dengan nilai-nilai kebudayaan di masing-masing daerah atau masing-masing sekolah. Jadi ini filosofi, ternyata filosofi ini sudah lama, tetapi kita sudah lakukan, tapi kita belum menguatkan, menekankan dan menguatkan. Jadi itu filosofinya, ini sudah lama ya. Dan lanjut nilai guru penggerak. Jadi harapan dari PGP ini nanti nilai guru penggerak tuh nilainya ini Pak, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Kalau Bapak Ibu ngomong guru penggerak apa sih? Apa banyak-banyak bergerak? Benar, banyak bergerak. Jadi kolaboratif nih, kalau nggak bergerak nggak malah bisa. Inovatif, kalau nggak tanya sini, tanya sana, nggak mungkin. Dia benar bergerak-gerak, benar kita bergerak. Tenaga kita bergerak, pikiran kita juga bergerak. Ya, mandiri jelas. Jadi itu nilainya, kalau perannya ini pemimpin belajaran, coach, pendorong kolaborasi. Pokoknya segala sesuatu yang berbau positif di sekolah, kurangnya apa itulah peran nilai dan peran guru penggerak. Jadi ya itulah, banyak bergerak ya, bergerak, tergerakkan, dan menggerakkan. Jadi 3 Bu. Nih ya, 5 nilai gurunya dibuat ini ya. Yang intinya 1 Bu, berpihak pada murid. Pembelajaran kita pokoknya berpihak pada murid.
Ya, gimana caranya itu semuanya berpihak pada murid. Semua sudah dilakukan, cuma kurangnya penguatan dan penekanan gitu. Kita ulang-ulang lagi ya. Kita sudah melakukan, cuma kita ini apa sih? Nah, itu makanya kita bahas. Itu lanjut. Peran gurunya ini jelas tadi ada 5 ya. Jelas. Yang terakhir ini penggerak komunitas praktisi. Jadi kalau saya kan guru PJOK, saya punya wadah KKGO, ada di tingkat kecamatan, ada tingkat di kota, ada tingkat di KI. Kita sama-sama nih bareng membahas tentang masalah PJOK gitu. Yang ketiga, visinya di sini mewujudkan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya positif. Dalam ini nanti visinya itu kita pakai bagia Bu namanya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi nanti dalam penyusunan visi sekolah nanti insya Allah pakai bagian nih, jadi biar jelas. Dan pengenalannya, kekuatannya adalah inquiry apresiatif dalam menerapkan bagian. Nah, ini kita yang mau kita bahas hari ini. Nanti minta contoh ke Bapak Ibu ya, 1, 2, atau 3, atau 4. Apakah yang materi ini pernah dilakukan oleh Bapak Ibu? Saya yakin pasti ada, karena rata-rata pengajarnya udah di atas 10 tahun semua ya. Itu disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang paling yang saya dapat ada 2, yaitu restitusi ya, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini yang sangat menarik nih. Kita sudah lakukan, ternyata ada teorinya. Ini yang apa ya, hal baru yang benar-benar bermanfaat buat kita semua. Itu tuh. Lanjut, ini disiplin positif. Teori ini Dr. William Glaser ya. Dr. William Glaser yang menemukan teori kontrol ya. Jadi sebelum 5 posisi kontrol ini Dr. William Glaser ini menganalisis ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, semua perilaku, model, realitas, dan yang paling penting masalah disiplin itu harus dipikirkan ini nih, 5 kebutuhan dasarnya manusia ya. 5 dasar ini kebutuhan dasar manusia, memang kebutuhan itu harus dipenuhi oleh manusia, itu baru nanti ada 5 posisi kontrol, dan nanti terakhir di segitiga restitusi. Jadi itu motivasi jelas, ada eksternal dan internal. Tuh. Kalau internal mutlak dari menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan murid, kita harus seperti apa dan faktor-faktor apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau eksternalnya jelas ya, untuk menghindari ketidaknyamanan apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya, untuk mendapat imbalan dari orang lain apa yang saya akan dapat apabila saya melakukannya. Jadi ini motivasi internal dan eksternal, semua berpengaruh, pasti 2, internal dan eksternal. Tapi yang paling ditekankan adalah motivasi internal. Internal kita harus kuat ya. Kalau internal kita nggak kuat, motivasi eksternalnya sedikit, tujuan yang kita akan capai nggak dapat pasti. Jadi itu. Dan yang ke ini, nah ini kebutuhan dasar, kasih sayang ya. Apakah murid butuh seperti ini? Guru kelas 1 ya, ada ya. Apakah butuh kasih sayang dan rasa diterima? Udah pasti. Apalagi bawaan dari TK ya, dia disayang-sayang. Karena Mas Menteri ngomong kan, sebenarnya guru yang paling luar biasa adalah guru PAUD. Kemarin rame ya pas acara apa gitu. Jadi apresiasi tinggi kepada guru PAUD ya, karena ya memang luar biasa kan bagaimana mengelola anak itu yang biasa lari-lari atau gimana. Kemudian di PAUD, Bapak Ibu juga merasakan, apalagi sudah punya anak, guru PAUD itu ya luar biasa. Kita harus banyak mengambil ilmu. Maksudnya guru kelas 1 ya, Bu Ayu bisa kolaborasi sama guru PAUD di sekitar kita. Jadi ya saya lihat gimana anaknya yang tadinya nggak percaya diri masuk PAUD, percaya diri, berani ngomong. Yang tadinya nggak mau ngobrol sama teman, biasa main gadget, dia mau ngobrol ya kan. Jadi boleh tepuk tangan lah buat guru PAUD semuanya. Di sini ada yang bekas guru PAUD ya? Oh, Bu Irman, nggak ada ya? Oh langsung. Oh guru TK ya, TK atau PAUD sama. Ya kasih sayang,
penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini penting nih, senang nih. Kalau anak udah senang di kelas ya, yang ada yang dikangenin gurunya ya. Gurunya nggak masuk dicariin gitu ya. Kayak gurunya nggak kelihatan sekali aja dikejar. Mana babi guru? Jadi senang ya. Nggak hanya guru kelas 1 sampai kelas 6 juga gitu. Kalau kita sudah membuat nyaman murid belajar ya. Walaupun nanti banyak hambatan ya, anak inklusi itu sudah biasa. Itu bukan sebagai faktor ya, karena yang penting kita minimal 80 atau 90% bisa memberikan pembelajaran yang bagus kepada murid. Gangguan 10%-nya anak inklusi itu emang kita harus terima dan kita harus siasati. Jadi itu kebebasan dan bertahan hidup, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 posisi kontrol ini, yang merah yang di atas ya Pak, menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi Bapak Ibu sudah lakukan di setiap KBM. Contohnya kalau penghukum ya itu segala sesuatu dikaitkan dengan penghukum. Ya, nggak selesai nulis ditambahin, ya kan? Nggak selesai mengerjakan tambahin. Jadi itu penghukum semuanya. Yang menghardik, kamu tidak melakukan, memberontak semuanya. Ya, nanti hasilnya akan muridnya ya itu. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah yuk. Ya kan? Dampak pada murid pasti mengulangi kesalahan. Paling nanti digituin lagi. Paling marahnya cuma begitu doang. Ya. Ya. Kayak saya dong. Iya. Pakai baju salah. Ajarin aja diomelin. Diomelin nggak tahu. Iya benar. Jadi anak akan mengulangi kesalahan ya. Kaitannya dengan berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Jadi menghardik, pokoknya pakai teriak deh gitu. Lebih ditinggikan ya. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kalau ini kita alurkan ya, kita analogikan, kita deskripsikan. Kalau kesalahan anak, kita pelan-pelan kita membuat yang dilakukan itu memang kesalahan dia, tapi tidak langsung menghardik. Itu memang saya belajar itu lama ya Bapak Ibu ya. Saya gimana ngadepin masalah. Jadi orang banyak masalah itu sebenarnya pintar Bu. Orang banyak masalah itu sebenarnya pintar. Tapi beda ya, bukan mencari masalah ya Bu Dia ya. Bu Dia bukan nyari masalah, tapi menghadapi masalah biasanya lebih pintar. Karena dikasih ujian, pasti kan manusia dikasih ujian tidak di luar batas kemampuannya. Jadi kalau masalah pasti ada solusi. Semakin banyak masalah, semakin banyak solusi, dan semakin banyak ya tertanam nih di kita nih. Kalau anak seperti ini lakukan seperti ini, anak broken home lakukan seperti ini, ya anak tidak ada perhatian orang tua lakukan seperti ini. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu kalau menerima murid yang banyak masalah harus disyukuri, apalagi guru kelas 6 ya. Ya, guru kelas 6 itu sangat kompleks ya, kompleks banget di ujung penantian ya. Tapi permasalahannya makin beruncing bahasanya, biasanya gitu. Dari kelas 1 hanya nggak bisa nulis, jarang masuk. Kelas 2 tambah lagi, tapi nggak makin bisa beralibi, pura-pura ya nggak ngerjain PR karena nggak ngasih tahu orang tuanya, padahal orang tua udah ngasih tahu. Kelas 3 makin berulah lagi karena emang nggak dipikirin, dia makin pintar, makin bermain banyak dengan orang tuanya, atau dia bermain bukan di umurnya dia. Banyak anak SMP, SMA rata-rata gitu tuh. Yang adanya main mulu, kontrol orang tuanya nggak ada. Jadi itu. Dan muncaknya di kelas 6 ya. Sampai biasa kalau ujian kita sebagai satpam ya. Kadang-kadang sekolah jadi buat hotel buat mereka. Jadi nanti daripada nyariin nginep di sekolah. Ada seperti itu ya di DKI. Jadi itu salah. Kalau teman nih, jadi banyak di SD kita pakai di teman ya. Kita sama di kelas 1 ya kita harus pakai kelas 1 ngadapinnya. Biasanya kan kelas 1 itu masalahnya apa ya Bu ya? Kalau kelas 1 biasanya rebutan ya, rebutan atau rebutan akal pinjam nggak boleh gitu, berantem. Nulisnya itu lelet ya kan. Lalu kita langsung menghukum nggak bisa kan kalau di kelas 1. Kita teman, kita terima, kita
Bayangkan kalau dia belajar, kita ya itu Pak, kita harus mengidentifikasi murid itu belajarnya sama siapa, biasanya di rumah, sama kakaknya atau sama ibunya. Berarti kita harus sebagai kakaknya, sebagai ibunya. Jadi itu karena balik lagi, omongan ibu guru itu sakti loh ya, walaupun salah ya, yang didengar enggak, kata bu guru itu seperti ini ya. Jadi bagaimana kita menanamkan apa ya, doktrin ya, tapi doktrin yang baik. Doktrin yang baik biasanya gitu. Enggak, kata ibu saya, walaupun kadang-kadang kita salah ya, kita salah kan, kita ngotot, ibu ini salah deh, enggak gini, enggak, kata Bu Ayu begini. Emang yang ngajarin aku siapa, Bu Ayu atau ibu? Bener Bapak Ibu ya? Ya, biasanya di kelas berapa ya terjadi kayak gini? Di kelas 3, Kelas 3, kelas 4. Jadi makanya benar-benar guru itu harus benar-benar memberikan yang terbaik. Jadi teman, rata-rata kita ambilnya di teman, nanti ujungnya di manajer. Kalau pemantau semuanya diukur nih Bu. Diukur, menghitung, mengukur. Jadi benar-benar dipantau kesalahan dia itu sampai mana aja gitu. Dan terakhirnya nih, posisi yang paling harus kita lakukan, wajib sebagai manajer. Jelas kan kalau manajer keuangan jelas kan, kontrol keuangan semuanya. Manajer departemen store, kepala toko ya, dia kontrol semua. Manajer itu caranya yaitu semua, apabila anak melakukan kesalahan kan diidentifikasi kesalahannya apa, pelan-pelan ya, mengajukan pertanyaan, bukan langsung marah ya. Manajer menjawab pertanyaan, apa yang kita yakini, tanya keyakinan kelasnya ya, apakah bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus menguatkan pribadi, sebenarnya anak ini bisa karena pengaruh teman atau yang lainnya, sebenarnya dia terbawa aja. Dan kaitannya dengan dunia dan murid nih, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Kalau manajer ini komplit. Jadi pas di kelas 1 berarti kita pakai teman dulu loh. Kita sejajarkan bahasanya. Jadi kalau bisa ngomong, duduk sejajar dengan anak. Itu teori psikologi itu. Kalau kadang-kadang marahin kita sambil nunjuk gini, dia akan merasa tetap nggak bakal didengar. Jadi kita harus sama duduk, terus posisikan kontrol sebagai teman. Jadi pelan-pelan, lama-kelamaan kita gali kenapa melakukan itu, pelan pakai bahasa. Jangan, yang jelas sih harus banyak sabar. Jadi itu nanti kita tahu apa yang harus dilakukan dan nanti kita akan dapat solusi, dan dia yang melakukan kesalahan akan mengevaluasi sendiri. Jadi kalau manajer itu begini, komplit bang manajer. Jadi posisi kontrol terbaik adalah manajer. Semuanya itu bisa di combine dari 1, 2, 3, 4 bisa ke manajer. Tapi kita lakukannya di mana gitu aja. Itu posisi kontrol. Nah kita ini ya, nonton video. Oke. Video ada 12 menit, nanti kita cepetin ya. Kelima. Kita langsung contohnya aja ya. Ya. Ini kejadian sepertinya di SMA sepertinya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar Oke, baik. Ya, lengkap ya Bapak Ibu ya tadi ya. Semuanya apa yang kita lakukan, ini posisi kontrol pasti semua Bapak Ibu melakukan ya. Mau di sebelum pembelajaran atau saat pembelajaran, atau ada permasalahan di kelas, dan kita tidak lupa kita kan berkolaborasi dengan Korlas ya dan komite. Kadang-kadang kita juga punya masalah kan dengan
korlas atau karena tidak komunikasi yang baik atau memang ada kesalahpahaman, ini juga bisa digunakan posisi kontrol ini. Jadi tadi ini sumbernya dari Kemendikbud Ristek ya videonya. Jadi diharapkan kita semua memiliki dan bisa dapat melakukan kompetensi posisi kontrol sebagai manajer. Sulit atau enggak kira-kira Bu? Sulit ya? Sulit atau enggak? Ya, satu perlu latihan, ada lagi Bu? Kebiasaan. Terus? Harus ada masalah. Ya, benar? Harus ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kita nggak bisa coba itu. Jadi mutlak posisi manajer itu, ini yang suka kita lupa nih, anak merefleksikan apa yang dia perbuat. Jadi kalau anak berbuat positif, kalau dengan posisi manajer kita tahu, nanti kan dia kalau dia baik, kondisi kelas juga baik, nanti di rumah juga terbiasa dengan hal-hal baik. Kalau nanti dia refleksinya dengan bagus, dia cukup sebagai pembelajaran dia sendiri dan dia tidak akan melakukan. Jadi itu apa pernah dilakukan Bapak Ibu ini? Pernah ya, semua ya. Pernah. Tapi berhasil nggak? Ya, ada berhasil, ada yang nggak. Yang jelas satu itu butuh, kalau asas Ki Hajar Dewantara ada trikon namanya, kontinuitas, konsistensi, kontinuitas, dan konvergensi. Jadi kita lakukan secara terus-menerus ya, continue, terus konsisten ya, terus kalau ada masalah itu posisi manajer, masalah itu ya kadang-kadang marah-marah dikit nggak apa-apa lah, penghukum sedikit kadang-kadang suka lupa ya siapa tahu di rumah ada masalah kan tuh ke sini, kadang-kadang suka ke bawah, tapi di awal kita penghukum, ujung-ujungnya kita tetap manajer ya. Tapi jelas kalau di SD harus teman dulu. Tapi penghukum wajib, tapi jeleknya itu kan penghukum hanya takut kepada satu orang doang. Ini yang masih saya harus perlu ini kadang-kadang ya, memang kalau saya kan namanya guru PJOK kan di lapangan, kalau dia nggak nurut sama saya kan dia nggak bisa olahraga. Kadang-kadang saya sama Pak Dipa juga saya ngomong, kita buat keyakinan kelas itu yang paling penting ya, keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas. Jadi itu yang harus kita ulang. Kalau ada masalah balik lagi kesepakatannya, balik lagi yaitu diulang lagi ya. Continue, konsisten, sama konvergen. Konvergen itu kita mengarahkan. Jadi seperti planet-planet itu kan berjalan kan sesuai dengan urutannya. Jadi apa yang kita lakukan dulu, habis ini apa, habis ini apa. Jadi itu teruslah. Jadi kalau ada masalah bisa berbagi nih Bapak Ibu ya. Misalnya di kelas 1 ada masalah ini, kelas 2 masalah ini, siapa tahu masalah yang Bapak Ibu hadapi pernah dialami sama Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya atau sesudahnya masalah ini ada nih, triknya seperti ini, jadi gitu. Karena kan kita sudah tahu lingkungan sosial dan ekonomi di wilayah kita itu menengah ke bawah ya, bisa dihitung. Jadi dia tinggal di kontrakan ya kan, anaknya banyak gitu. Itu sih tidak sebagai apa ya, bukan masalah, tapi kita harus bisa mengontrol itu sebagai posisi manajer. Ya. Ya. Balik lagi ya, nih manajer. Ini manajer ini ya semuanya bisa dilakukan. Jadi itu, dan ini yang menarik, hukuman itu baik gak sih Bapak Ibu bagusnya? Baik kalau diperlukan. Oke Bu Ayu, coba dari kelas 1 ya. Gimana hukum? Ya kalau menurut saya baik jika diperlukan. Hukum itu dijalankan jika ada yang tidak bisa diselesaikan. Lalu kita jalankan dengan hukum. Kalau nggak bisa disepakati dengan apa? Oh jadi Bu Ayu kelas 1 setuju dengan hukuman. Ada yang nggak setuju dengan hukuman? Guru kelas 6 nih, ada Bu? Iya, siap. Ini emang jam-jam rawan ini Bu. Tenang. Ya. Kalau menurut saya tugas kita sebagai guru itu apa? Supaya yang
Kan tidak. Tugas kita sebagai guru gitu kan, selain mengajar itu mendidik. Nah, mendidik itu harus kita jabarkan lagi. Karena kalau tadi tugas kita kalau ada masalah terus misalnya anak dihukum, sebetulnya seperti tadi dikatakan, kalau hukuman itu nanti hanya takut dengan satu orang itu gitu. Atau ya misalnya seperti saya mungkin kesini nih harus ini. Nah, anak itu hanya takut kepada kita. Padahal kalau kita mau sabar, kuncinya itu sebenarnya sabar untuk menjadi manajer tadi itu. Dan itu meskipun memerlukan proses yang lama, tapi hasilnya akan lebih mengena dan hasilnya akan bertahan lama. Lain dengan tadi hukuman ya cuma saat itu gitu. Tapi kalau kita sebagai manajer bisa mengajak dia untuk berpikir ini harus bagaimana sih kalau ada masalah begini, dia bisa memberikan solusi, itu akan lebih melekat ke kita. Dan insya Allah anak mungkin kalau kelas 1 sebenarnya bisa juga sih kelas 1 diajak berpikir seperti itu, tapi yaitu tadi kuncinya sabar. Terima kasih. Tepuk tangan buat Wida. Ya. Hukuman bisa boleh, tapi tapi tidak terus menerus. Kalau sekali hukuman nanti besok mengulangi lagi. Jadi benar itu katanya ada 5 kata atau 5 kalimat dulu. SABAR berarti sabar. Jadi sabar, kata Bu Ida bisa dilakukan di kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kita sama-sama nih. Kalau ada permasalahan kita pecahkan bareng-bareng. Kalau kita pecahkan bareng-bareng enak kan? Ya. Kalau ada rezeki kita pecahkan juga bareng-bareng ya. Lebih bagus kalau dapat rezeki kita pecahkan, makin banyak lagi nanti rezeki yang kita dapat. Oke. Mau masalah, mau dapat rezeki kita pecahkan bersama-sama. Ya. Itulah keluarga di SDN Pohon Kosong 5 pagi. Jadi itu kuncinya Wida benar, sabar dan sabar ya. Pokoknya ada masalah Bapak Ibu lakukan dulu. Lakukan yang menurut Bapak Ibu bisa dulu, karena kan saat itu kalau tidak langsung ditangani nanti akan merembet. Jadi lakukan, setelah lakukan nggak berhasil bisa ngobrol lagi dengan teman-teman. Jadi itulah fungsinya kita berkolaborasi, komunikasi. Jadi itu ya. Ya, coba tepuk 2. Aduh. Tepuk 3. Sekarang tepuk sambil ngomong Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, siap. Tepuk 2. Kurang kenceng gak kedengeran. Tepuk 5. Oke, siap ya. Segar ya. Itu posisi kontrol ya. Mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng ya. Kita juga, saya juga masih belajar. Kalau saya sedikit ya 5 menit lah. Nanti ada tanya jawab ya 10 menit. Jadi saya yang lakukan tuh selama berapa tahun di sini? Di atas 15 tahun lah. Jadi saya masih ingat waktu pertama kali ngajar, saya kesulitannya itu di kelas rendah, ya kan? Waduh, anak lari ke sana, Bu Irma tahu nih, ada yang bocor, ada yang jatuh, ada yang berantem. Pasti saya setiap olahraga pasti ada yang nyangkut. Aduh, komplek. Emang paling komplek itu 1, 2, 3. Makanya saya kadang-kadang sedikit maksudnya, wah ngajar kelas 1. Kalau itu kelas 1, 2, 3 kan kayaknya gimana gitu, harus perlu ekstra. Tapi kan saya jujur saya suka bertanya sama senior saya di sini yang lebih dulu ngajar di sini ya. Yang paling saya ingat ya pada almarhum Pak Didi ya. Pak Didi itu dia luar biasa, ngajar 1, 2, 3 digabung tapi diam. Tapi yang saya pelajari dia pakai pemukul. Memang jadi anak itu takutnya sama satu orang doang. Jadi itu. Tapi saya pelajarin kan, berarti anak-anak kelas 1, 2, 3 itu harus banyak permainan dan kita perdayakan anak. Jadi saya sudah set tuh kalau 1, 2, 3 udah set tuh. Ini kamu ngapain aja, lari, lompat, lempar. Jadi dia udah tahu. Dia udah fokus sama hari ini harus begini nih. Kalau saya nggak konsepin begitu, wah enggak. Paling kuat 5 menit, 10 menit udah rawuran. Tahu lah gitu, apalagi ya kesini makin nambah lagi ilmunya, sharing sama teman-teman. Banyakin permainan ini. Coba cari permainan yang di PAUD gitu kan.
saya campur adukan kan gitu, oh gitu loh, oh berarti anak sehat, oh begitu berarti. Jadi ya sama saya lebih nyaman malah sekarang ya, memang lebih enak ke 1, 2, 3 jadi itu. Tapi tetap kalau 4, 5, 6 lebih enak lagi, kita tekankan lagi, saya masukkan ke akhlaknya ya, biasanya kita ke akhlak anak gitu. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa melakukan 5 posisi kontrol ini ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ya. Bisa nggak kira-kira nih? Bisa nggak? Insya Allah ya, karena pendidikan kan sepanjang hayat ya, pendidikan. Lanjut, nah ini yang paling nomor 2 yang saya dapat 5 posisi kontrol, restitusi ya. Ini Bu Rizka bisa baca, Bu Rizka minta tolong dibaca yang keras ya. Pancasila bukan yang Pancasila. Iya dibaca. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dalam kurung tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gensen 2004. Gosen. Gosen 25.000 siap. Gosen ya. Kita lihat intinya kayak hitam nih ya. Mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat kalau dia mengajarkan untuk mencari solusi. Saya juga pahami apa ini restitusi sebenarnya, oh ini ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dari kita lakukan posisi kontrol yang tadi, nah ini kita lakukan restitusi. Ada 3, jadi nanti tergantung kondisi ya. Bisa yang bawah dulu, bisa yang sebelah kiri, terus sebelah kanan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi intinya segitiga pasti kan namanya 3, ada 3 nih. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Jadi kita stabilkan nih, dia memang membuat kesalahan. Kita stabilkan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita samaratakan. Jadi contoh kayak biasa lempar-lemparan ya, lempar-lemparan biasanya, oh main air biasanya kalau udah ciprat-cipratan gitu kan, lantainya jadi apa, becek, ada yang terjatuh, kita sebut, kita panggil masalahnya, kita bilang, Bapak tahu, Bapak juga seperti itu, saya sering begitu, Bapak kecil juga seperti itu, mainan air, malah lebih parah lah, Bapak ambil selang nggak mandiin langsung sekalian, ini kamu mau main ciprat, kita stabilkan dulu sama, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, kalau dia distabilkan dia merasa tenang, oh berarti odowai gitu kan. Sama yang kedua ini validasi kebutuhan. Tergantung nih butuhnya ke kanan atau ke kiri ya. Kamu tetap punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kamu ngapain sih ngelakuin itu gitu kan? Hanya bercanda. Baik gak sih ngelakuin itu? Terus ada yang cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita gali lagi. Yang terakhir, nah balik lagi. Itu pentingnya kesepakatan kelas. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, ya kita balik lagi nih kesepakatan. Jadi balik lagi tadi hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu kayak lada ya. Kalau lada kan pedesnya sebentar doang ya, Bu Irma, bener ya. Panjang nggak kalau lada pedesnya? Enggak. Balsam ya. Oh counterpen nih Bu Mugi sendiri counterpen nih. Dingin dulu, adem tapi hilang. Tapi jangan lupa kalau habis megang kompeten langsung cuci tangan. Cuci tangan, mau megang capek, cuci tangan dulu. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu hukuman hanya berlaku saat itu aja. Anak akan mengulangi lagi. Beda dengan konsekuensi. Jadi dia melakukan itu, jadi konsekuensinya kayak kita kan biasanya kalau yang telat angkat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya kan, masuk tuh ke nilai-nilainya. Kalau kita hukumnya verbal, ya kadang-kadang anak itu tidak mau masuk sekolah lagi. Pernah ya Bu Ayu, siapa Bu Ayu? Gak mau. Oh dulu pas zaman Bumi ya pas pelajaran agama dia tidak masuk. Karena memang
ya dikasih hukuman gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, itu buat pembelajaran kita. Ini juga ada murid saya satu nih, Siti Aulia ya, kelasnya apa Pak Cipto ya? Nggak masuk. Pas saya doang apa pas Pak Cipto juga ya sekali? Saya 3 kali atau 4 kali nih, pas PJOK nggak datang. Tapi kalau di kelas masuk Pak. Oh Miss ya? Siti Aulia ya? Sering nggak masuk di pas pelajaran atau ini? Oh sama. Terakhir saya masih ingat dia sakit tuh, dijemput bapaknya pulang. Tapi teman-teman lihatnya dia main-main, pergi gitu. Makanya ya ini nanti mau ditelusuri ya. Kita pakai posisi manajer nanti disamperin. Kalau setiap pelajaran saya kok nggak masuk, kenapa nih sakit-sakit? Ternyata memang pelajaran Miss juga nggak masuk ya, Miss ya. Siti Aulia yang namanya kebakaran dulu Bu. Benar ya itu. Jadi itu ini pentingnya setelah kita punya posisi 5 kontrol ini. Kita video lagi nih. Nanti baru boleh bertanya sebanyak-banyaknya. Ini 10 menit kok. Tentang salah satu program disiplin positif yang pada teori kontrol dokter restitusi dikembangkan oleh Diana Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif.
mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer mempelajari. 2. Jelas ya Bapak Ibu ya tadi ya. Cuma ini kan contohnya SMA ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau SMA kita gali ya ini juga tergantung, mungkin ya kebetulan muridnya bisa di rumahnya sering komunikasi, sering ada bahasanya, ada waktu berkumpul keluarga kita ngobrol masalah itu, dia bisa menjawab seperti itu. Ini bukan settingan, iya nggak settingan, bener, cuma dialognya dia lebih jelas. Cuma kan ini kita balik ke SD nih. Kalau ke SD kita langsung kasihkan contoh. Oh iya, kalau contoh itu dilakukan di rumah dia ngomong, iya Pak, pasti saya juga. Ini contohnya Bu Ririn nih kemarin ada masalah dari Bintang. Jadi kemarin saya coba gitu Bu Ririn, saya panggil Bintangan pelan-pelan. Saya bilang, Bintang, kalau perempuan kan kalau kamu ngomong sekali, dia ngomongnya berapa kali? Banyak Pak, bisa 20 kali. Oh gitu. Jadi mulai sekarang apapun yang terjadi, kamu diemin aja gitu kan. Saya mau gitu Bapak Ibu, Pak Bu Ririn, cuma nggak tahu ada perubahan atau enggak nanti. Berantem lagi. Makanya saya tunggu sampai 3 hari. Ya pelan-pelan. Saya gali lagi pelan-pelan. Ya. Kamu sabar, kamu yang harus bersabar karena perempuan ya itu. Mama kamu di rumah gimana kemarin? Iya Pak, 2 hari 2 malam katanya. Jadi begitu, makanya biarkan aja. Kalau marah kamu dengerin, saya pelan-pelan. Emang nggak bisa instan Bu Ririn. Jadi saya mau report nanti hari Jumat gitu. Tapi kan seenggaknya apa yang dilakukan Bintang itu sudah saya mulai diam tadi Bu. Mulai kan nggak seperti biasanya, pelan-pelan. Tadinya nggak mau ya saya panggil, yaitu karena tahu dia merasa bersalah kan. Ya saya pelan-pelan, enggak Bintang, Bapak nggak marahin kamu, ya ngobrol dulu, saya ajak dulu. Kamu mau latihan futsal nggak gitu, saya kan ngobrol gitu kan. Kamu sukanya apa sih gitu kan di rumah. Enggak langsung ke situ, baru saya ngomongin pelan-pelan. Udah takut ya tadi Bu Ririn ya. Tapi tadi karena jadi gini Pak. Ini bukan lagi, dipanggil lagi ya. Katanya ibu manggil Pak Ijal, orang Bintang diajak ngomong futsal. Iya benar, ya begitulah. Makanya begitu saya ngomongin pelan-pelan dulu. Tadinya kan nggak mau kan, diam aja, saya panggil Bintang, tahu takut. Saya pelan-pelan, akhirnya mau ngobrol dia, cerita semuanya. Kan kebetulan kakak-kakaknya di sini semua. Jadi sampai saya baru tahu dia nggak ngaji Bu, ternyata udah datang, tapi diajarin ibunya. Jadi itulah, pokoknya segitiga restitusi sangat penting. Nanti kita coba ya, kalau ada masalah kita coba bareng-bareng. Mungkin nanti Bu Ririn minta tolong saya dengan dapat ilmu baru, nanti Misfia bisa bantu atau Pak Muklis atau siapa, ada masalah baru lagi nih ya, anak kelas 5 nggak bisa baca sholat gitu. Ya Bu dia ya. Siapa namanya Bu? Ya aja Anza. Kok Anza sih? Pantasnya saya bilang Elsa. Kok ngomongnya Anza sih? Oh iya, udah kelas 5. Ya itu nanti kita pecahkan bareng-bareng dengan Pak Muklis dulu, diidentifikasi masalahnya. Jadi itu. Terus lanjut, ini resume saya dari kegiatan ini. Hal yang menarik pada modul disiplin positif ini adalah dengan melakukan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Selama ini kita selalu mengedepankan kontrol disiplin dengan penghukum, bukan sebagai manajer.
hukuman mengakibatkan motivasi siswa tidak terbentuk dari dalam hati mereka, ya. Sehingga proses disiplin tidak berjalan dengan baik. Seharusnya kita membuat keyakinan kelas dan konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian hal yang baru saya dapat yaitu sekitar restitusi, di mana kita dapat menyelesaikan permasalahan siswa secara sistemik dengan cara menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Setelah mengetahui sekitar restitusi, saya langsung terapkan dalam proses disiplin positif siswa dengan menempatkan posisi kontrol manajer dengan memperhatikan 4 kebutuhan dasar manusia dan kondisi permasalahan yang kita hadapi. Jadi berurutan semua tuh Bapak Ibu ya, dari posisi kontrol ke manajer, balik lagi kita harus memperhatikan nilai-nilai kebudayaan yang di sekolah ini. Jadi kondisi siswa sekolah negeri dan sekolah swasta kan bisa dibedakan. Kebun kosong dengan Serdang aja bisa beda, ya. Kebun kosong dengan Harapan Mulia bisa beda. Kebun kosong dengan Sumur Batu juga beda. Jadi tetap melakukan dan kita harus melihat kondisi masalah yang kita hadapi. Intinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setuju Bapak Ibu ya? Kurang kencang. Setuju Bapak Ibu? Kayaknya udah lapar banget nih. Saya ngantuk. Nggak ada kok. Semua udah teriak. Tepuk 1. Tuh. Tepuk 3. Tepuk 3. Coba berdiri Bapak Ibu. Oke, tepuk semangat. Oke, terakhir kita nyanyi Mas Kebun 05 ya. Bu, siap ya. Mari kita berprestasi 05 berkarya 05 tiada 05 ayo sejahtera rasimu nilai pertahankan demi nusa bangsa untuk orang tua dan berguna untuk semuanya. Itulah Marx yang sangat luar biasa, mengandung nilai-nilai. Udah sekali aja itu ya, sekali aja. Jadi oke, siap. Oke, siap. Tepuk tangan buat Bu Ayu sebagai pencipta Marx 05 ya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya mau semuanya nanya nih, kira-kira. Ayo Pak. Ya Pak, saya ingin bertanya. Kan tadi yang posisi kontrol itu kan kita awalnya dari teman, akhirnya kan siswa itu berketergantungan. Gimana sih kita menghilangkan rasa ketergantungan siswa itu terhadap kita gitu Pak? Dan gimana caranya menurut Bapak? Ya, terima kasih. Jadi Ibu Marwa kelas 2A menanyakan kalau kebanyakan teman jadi ketergantungan gitu ya Bu. Jadi menganggap ini posisi Bu Marwa kan baru dari Januari ya. Januari baru berapa bulan ini percis sama seperti apa ya. Saya baru masuk juga gitu kan. Jadi kalau dulu kan kalau PJOK ya saya suka dilendot-lendotin ya. Saya pernah ngajar muridnya udah itu Bu gede-gede. Saya masih ingat saya ngajar di Sedang 3, muridnya gede semua, udah paham. Jadi ya, udah pubertasnya udah naik. Jadi kalau kita ngasih sedikit begini kok kayak gimana gitu. Cuma untuk menghilangkan ketergantungan itu yang pertama yaitu Bu, kadang-kadang setelah kita lakukan kayaknya anak ini bisa dibuat teman nih. Awalnya teman dulu, udah kita lakukan berhasil kan Bu Marwa ya teman. Tapi besok ada masalah lagi, kita pakai lagi Pak saat posisi sebagai manajer. Jadi jangan harus teman terus kita putar lagi. Nanti kita putar lagi sebagai penghukum sedikit ada shock terapi. Jadi kalau memang teman-teman semua ya nanti kita sulitan ketergantungan kan. Apalagi ini anaknya inklusi. Siapa namanya? Alhamdulillah sih kalau saya ada tugas saya nanya. Iya, Alfian sama? Iya sama. Dia kan kalau nggak selesai nangis. Ininya digeser begini, lari-lari. Albian ya. Iya kemarin saya anterin tuh.
Saya juga, tapi pinteran dia sih. Albian, rumah kamu di mana? Ayo Pak, lurus, belok. Saya dibawa ke pintu air, Bu. Padahal rumahnya di Warteg Sidik. Bapak kan ngomong rumah saya kan di sini. Cuma dia ternyata siang itu di rumah neneknya. Balik lagi. Jadi dititipin di situ di Warteg Sidik. Jadi itu Bu Marwah, kita diatur. Kalau dari teman kita atur lagi. Dan nanti kolaborasi sama saya juga nggak apa-apa. Albian sisa. Albian sama siapa satu lagi? Oh. Yang kalau saya agak tegas, Oh, ya oke, siap. Ini sebentar ya, Ibu. Oke, itu lakukan. Habis kalian ini. Ada lagi, satu lagi, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di kelas saya itu ada Kanaya yang segalanya serba bisa, tapi permasalahan buat saya adalah dia terlalu perfect, maunya sangat sempurna. Jadi ketika dia dengan teman-teman yang wanitanya sekelompoknya itu mesti bernyanyi gitu ya Pak. Nah tiba-tiba Kanaya nangis. Kenapa nangis? Pasti yang lain nggak mau nyanyi Bu, pasti yang lain tuh nggak hafal, jadi kelompok saya nanti dihukum. Itu yang bikin saya jadi gini, aduh kok kayaknya dia itu mesti sempurna gitu. Nah yang saya ingin tanyakan, saya sudah berulang kali ya Pak nasehatin bahwa segala sesuatu tuh nggak mesti sempurna gitu. Nah bagaimana cara mengatasi itu Pak, biar karena bisa seperti yang lain. Terima kasih Ibu Lili nih, pertanyaan yang menantang nih. Menantang supaya tidak ngantuk lagi. Ya, ngantuk Bapak Ibu? Enggak, siap. Bentar lagi absen, tenang aja. Ya, karena ya, jadi gini Bapak Ibu. Kita kan hanya kalau yang penasihati ya tahu fungsi masuknya sebentar ya. Cuma kita harus punya record datanya, komunikasi dengan orang tuanya. Berarti dia dibiasakan perfect di rumah. Bapak Ibu, ya, dibiasakan perfect di rumah. Kalau kita ngomong 5 hari kan kita cuma berapa jam di sekolah. Komunikasi dengan orang tuanya. Saya paham, dia kan anak satu-satunya. Iya, tuh anak semata wayang. Memang dia ya sempurna dia semuanya. Cuma itu pelan-pelan ngomong ke orang tuanya. Kita gali ya. Terus kita nanti biasakan di pembelajaran ya. Buat itu semuanya mudah Bapak Bu Ririn. Jadi kita buat mudah semua. Jadi kan kalau soal kan itu balik lagi ke pembelajaran diferensiasi gitu. Kita coba iseng itu bikin semuanya bisa menjawab. Jadi Kanaya nggak merasa kok temannya kok bisa. Biasanya saya bisa tuh. Saya nomor 1 pokoknya. Boleh belum nulis saya udah nulis. Ya biasanya anak itu pasti belajar Bapak Ibu Lima. Pasti belajar dan apa yang mau dipelajarkan orang tuanya ngajarin. Itu kayak istri saya tuh. Jadi besok dipelajarin, semalam diajarin. Makanya anak saya Najwa nggak bisa, soalnya ibu aku nggak ngajarin mah. Dia nggak bisa, tapi nggak apa-apa itu berjalan ya. Aku belum diajarin sama ibu aku semalam, jadi aku nggak bisa jawab ibu guru gitu. Benar, gitu. Jadi semua bisa dilakukan Bu Ririn dan itu kan aset sebenarnya, karena ya aset itu, aset kita nanti. Masih kecil nanti ngomong orang tuanya pelan, karena kan lebih banyak pendidikan pertama ya dengan ibunya, dengan orang tuanya. Itu pasti pokoknya anaknya itu pasti lesnya banyak kan itu, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang ya kan. Semuanya dilesin, ngajinya juga udah Al-Quran kan, hafalannya juga udah banyak pasti gitu. Jadi pelan-pelan diomongin ya, tapi ya itulah namanya, kita harus balik lagi sabar. Mungkin ini pengalaman Bu Ririn pertama ya, di sini kan sebelumnya kan di swasta. Jadi itu dikasih tahu orang tuanya di belakang, siapa tahu dia lebih dekat ke ibunya atau ke ayahnya kan, ngomong pelan-pelan. Kan sering banget tuh anak semata wayang kan ketemunya dia lagi kan. Ibunya lagi, bapak lagi, ke kamar mandi, balik lagi ketemu lagi, ibunya lagi, bapaknya lagi. Kalau dia punya adik kan dia bisa berbagi, jadi gitu. Bisa Bu Ririn, nanti kita lihat perkembangan Bintang dan Kanaya ya. Mudah-mudahan ya itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau memang Bapak Ibu ada tambahan lain masalah Kanaya? Oh siap, oke bisa.
Kalau saya, iya, kalau saya menghadapi Kanaya itu begini, dia kan anaknya pinter, super gitu ya, ngerasa tuh dia paling sempurna banget ketimbang teman-temannya, hingga ketika dikelompokkan dia khawatir banget kelompoknya kan beda-beda kepala, jadi beda pemikirannya, dia takutnya rebunya kalah atau rebunya nggak bisa. Nah itu yang jadi kekhawatiran dia. Kalau saya menghadapi Kanaya gini, karena dia orang hebat, orang sempurna, coba deh sekali-kali dia dijadiin tutor sebaya. Jadi biar semua temennya tuh merasa bisa dan pintar, dia akan bangga juga loh ngajarin temennya karena jadi tutor sebaya. Karena ya tolong nak, kamu kan udah selesai bisa, coba ajarin yang nggak bisa. Nanti ini, jadi ilmu dia tertular, dia juga nggak merasa aku bakalan kalah. Nggak bakalan kalah karena dia kan aku ajarin kan, jadi dia punya sifat begitu. Jadi membangun diri sendiri, merasa bangga aku ngajarin teman aku, bangganya di situ. Kedua, dia mengajak temannya juga untuk bisa, dan dia nanti akan bersifat gini, ketika ada kelompok dia nggak akan merasa takut kalah karena kelompoknya udah diajarin semua dan ngikutin cara dia begini loh. Nah saya rasa itu aja sih kalau dari saya biasanya kelas 1 juga udah saya ingin yang bisa tolong lihat yang nggak bisa, ajarin yang nggak bisa, begitu. Begitu aja Pak. Terima kasih Bu Ayu, tambahannya kebetulan memang dari kelas 1 kan tahu. Jadi memang tutor sebaya kita pakai berdayakan, tapi nanti ya nanti kira-kira Bu Ririn, kita kan udah ada masalah, nanti identifikasi Bu Ririn mau ngapain dulu, checklist yang udah pernah dilakukan Bu Ririn nggak berhasil, baru nanti kita cari formulanya baru ya. Baik. Oke, tidak terasa sudah 2 jam Bapak Ibu ya. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. 1 jam lebih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan budaya positif ini kita semua lakukan. Jadi kita sama-sama belajar ya. Saya belajar, Bapak Ibu belajar ya. Kita pokoknya mudah-mudahan inilah dapat menambah wawasan Bapak Ibu nih. Jadi lebih luas, dan mudah-mudahan doakan Bapak Ibu nanti ikut seleksi guru penggerak ya tahun 9, 8, 9, 10. Oke, mana semangatnya? Mana semangatnya? Oke, demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ilmu ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang bakal menjadi amal jariah kita ya. Dari saya menularkan ke Bapak Ibu bisa tularkan ke siapapun. Oke. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.